Tempat yang tepat untuk berbagi. Terus buat apa marah-marah? Udah lah iya. Tujuannya goal semua apa sih Marco pasanganmu? Cek kapok. Ketika dia kapok emang kenapa? Dia gak mengulang. Harapannya tidak mengulang. Ketika apakah benar itu gak mengulang? Ataukah malah menyimpan dendam? Karena merasa sedang diinjak-injak. Apakah gak ono cara lain untuk mengkoreksi pasangan? Gak iso tadi obrolno pasanganmu sebodoh itu tah. Pasanganmu itu setolol itu kah? Sehingga diajak bicara gak mampu. Kan yo aneh loh. Iya dah. Tapi banyak terjadi toh. Mulai dari pasangan yang belum sah sampai pasangan yang sudah sah pun akhirnya bercerai kan banyak. Iya. Kamu mengharapkan pasangan yang sesempurna apa? Sesuai kemauanmu, yo gak iso. Sesuai kemauanmu yang kapan? Nah, Kan ngono. kemauan seorang kan berubah-ubah. Makanya kenapa seseorang sepakat untuk menikahi orang lain? Karena kan dia sepakat bahwasanya aku kepinginnya seperti ini. Makanya dinikahi. Loh ya wis toh, berarti kan dia sesuai kriteria. Ya. Ketika sudah ada, kenapa kamu minta lebih lagi? Itu yang salah kriteriamu atau kamu ya namanya orang berkembang. Emang kamu sudah berkembang apa untuk pasanganmu sehingga kamu menuntut dia seberkembang itu? Kayak nokoco sing gede nih gua. Cek ngoco. Kan tapi masalahnya orang yang kerdil secara pemikiran dikongkon ngoco gak mampu. Iso menolak dia kan. Gak mungkin aku sejelek itu bukan aku. Itu jelas kacamu adalah kaca yang sudah dimanipulasi. Ngono iku lho. Gak ngono KW5. Makanya kan sulit. Banyak orang yang menyatakan perubahan itu gak mungkin bisa didorong. Tapi harus tumbuh. Dan dari dalam ya. Iya, ketika ada pertumbuhan dari perubahan, baru pertumbuhan itu yang dipupuk. Tapi ketika belum ada, kata dia apa-apa gak iso. Apalagi harus menuruti kemauan pasangan. Yang kadang bertolak belakang dengan yang mau tumbuh nih. Atau kesalahan dari awal. Kalau kesalahan dari awal ya apa? Kesalahan dari awal ketika seseorang menikahi pasangannya dengan berdasarkan kebohongan. Oh, ada yang ditutupi. Landasannya kebohongan. Jadi dia ngempet awake. Ya wis lah, aku ngalah dhisik. Mari numpuk, Pak. Meledos. Akhirnya teks yang keluar, aku udah ngalah sama kamu dari awal kita menikah. Hitung-hitungan akhirnya. Perhitungan. Pertanyaannya, apakah cintamu itu semudah itu diperhitungkan? Semurah itu sehingga ada nilainya. Padahal kalau di sini cinta itu tidak terdefinisikan secara baik kan tadi. Banyak yang menyebabkan cinta. Definisinya terlalu luas kalau di sini. Ya makanya lah nek jarene Dewa 19. Iya. Apa Dewa? Kamakola Dewa 19. Kamakola. Kala Dewa 19 cintaku sebesar lautan. Seluas jagat raya. Karena di lagu no enak ya. Guri wis ono sing lagono. Sing pernah diduetno karo Agnes ya. Iya. Cintaku. Iku lho aku pengen ngrungu iku lho sebenarnya. Ketika kamu ngomong cintamu sebesar itu, sedalam itu. Terus malah gara-gara gak ngekei kabar, malah kon muring-muring, iku sajane jero ta cethek sih cintamu. Jare seluas jagat raya, cuman karena perkara gak ngabari wis bentrong-bentrong. Ya aneh. Aneh banget loh. Karena buat aku mencintai adalah toleransi. Makanya kalau menurut aku kan, kalau kita sudah mencintai, maka tidak akan menuntut kita. Iya makanya ketika ono tuntutan kan berarti bertanya. Ya nggak cinta. Investasi toh. Investasi.
Kamu ingin semua cintamu itu berbayar, terus baru diregani dengan uang, makanya bisa dinilai seperti itu. Makanya kan banyak sampai Gusti ngomong swarga iku ya nang ngone ibu. Nang nggone telapakane ibu. Maksudnya seorang ibu dan surga bagi anaknya adalah di bawah hal kakinya. yang terbawah. Karena kan ketulusan kayak ibu ngono. Rela mengandung 9 bulan. Iya. Rela direpoti. Rela menjadi babu bagi anaknya. Iya. Gede nih diwane. Maketut. Ngono jek iso ngikhlasno kanggo anake. Wah. Ya makanya kan kalau kita mau cinta kayak gitu. Iya. Makanya kayak aku menyatakan kita bahas cinta. Banyak orang yang ya apa sih rasanya cinta? Jawabannya pasti nano-nano. Bingung. Nek wong jek iso mendefinisikan cinta secara dia, ya saya mempertanyakan juga sih sebenarnya. Karena cinta bagi saya itu terlalu universal. Nah kayak aku ketika orang tanya no cinta yo perpaduan dari semua rasa. Makanya orang ketika cinta nervous. Ya. Takut salah. Bahagia. Sedih. Terharu. Ya sedih kayak aneh. Lek waktu ditinggal deh. Kayak ngono sedih kan ya bingung juga. Iya. Sedihnya apa ngono. Sedih mencintaimu. Kan aneh. Lah sedih lah mau cintai. Kemas. Makanya kalau udah ada kayak gitu, berarti kan cinta itu kayak problem. Yang kompleks ya. Kompleks banget. Yang bisa diselesaikan atau dirasakan ketika kita mulai bisa mendefinisikan satu persatu. Oh ternyata aku sini. Kenapa? Sebabnya wong cinta ketemu belepotan. Ya karena itu tadi. Kalau di sini kan indikatornya yang keluar ya. Iya, kan belepotan. Ya karena salah. Terus idenya akeh. Kata ngomong akhirnya gak tutup. Kata kata-kata. Tak berentak. Dan apakah cinta itu bisa hilang? Menurut kenyataan yang ada, mereka bilang cinta, tapi akhirnya yuk hilang. Benci. Ayo. Harusnya kan enggak toh. Karena enggak nuntut apa-apa. Nah. Yang bikin hilang itu cintamu atau rasamu atau kepercayaan. Ekspektasi sih. Harapan. Lebih ke harapan ya. Jadi ono gak sih orang yang mencintai yang tidak punya harapan? Gak nemu sih. Ono gak? Cinta tanpa harapan itu ono gak? Cinta tanpa berharap. Iya. Nek dalam kasus kehidupan sehari-hari kita nggak ada kayaknya. Gak cinta itu pasti ono harapan nih. Maksudnya apa lah nek wong gak ikhlas itu? Apa? Pamrih. Ada gak cinta yang tidak berpamrih? Ya hanya cinta ibu kepada anaknya itu. Iku pun si ono pamrih agar anak iso gede. Pamrih anak jadi anak soleh. Makanya sih kita ngomong pure love. Gak ada sih. Tanpa pamrih. Wah nyembah Gusti aja arep swarga. Wah. Ninggalno gak ngondol cek gak mlebu neraka. Kan pamrih. Misalnya sing nang toko pun level-level tertentu aku sholat karena perintah Tuhanku. Ya kan harapannya ketemu Tuhan, harapannya diridhoi Tuhan, walaupun tidak sampai yang lebih ke makhluknya yaitu surga. Nah makhluk sing jenenge ridho Tuhan niku mang. Nah, makanya sekarang kalau misalnya ngomong aku juga mencintai dia, pertanyaannya satu, kamu sudah tidak mencintai dia atau harapanmu ke dia hilang? Kamu nggak mau berurusan lagi sama dia? Dalam bos. Ini kalau kita kontekskan dengan rumah tangga, ya, atau percintaan antara manusia dengan manusia yang umum terjadi. Ini ternyata di sini
ada teks yang ngomong LDR. Tapi nggak secara langsung sih. Gak berbunyi LDR ngono gak. Oh iya. Gambaran tentang sang kekasih. Perkataan sebagian orang modern masa kini mengenai sang kekasih yang memiliki kesempurnaan dan tiada kekurangan sedikit pun merupakan perkataan sang kekasih. Yang tiada seorang yang dapat menemukan jalan menuju ketenangan dan dapat berpisah darinya jika dalam diri sang kekasih terdapat 7 kriteria. Ini apa? Aku pernah untuk udah shoot. Apa itu? Muncul shoot itu. Agama hanya untuk orang yang berharap. Tahu kurung gak sih? Belum sih. Isi zaman wajah tak kalah. Iya. 7 kriteria itu apa? Yang pertama adalah hendaknya berpenampilan menarik dan menawan. Ini dalam pandangan orang modern ya. Hendaknya memiliki rumah pribadi yang tinggi dan megah. Hendaknya ia mengambil adalah keputusan yang tepat dan mempunyai sifat langka. Hendaknya ia seorang yang cekatan dan cerdas. Yang kelima, hendaknya suci, menjaga kesucian dan bertakwa. Keenam, hendaknya ia sopan dan memperlihatkan keagungan dan dalam karakter dan penampilan. Yang ketujuh, hendaknya ia menjadi orang yang diprioritaskan dan dermawan, sehingga keramahan dan kelembutannya itu akan mendorong menggugurkan buah kurma yang masak padanya. Apabila kriteria ini terakumulasi dalam diri sang kekasih, maka cintanya akan berapi-api. Dan jika kriteria ini bergabung dalam diri seseorang yang tidak dikehendaki untuk menjadi kekasih, pastilah akan menarik bagi jiwa orang lain yang sedang krisis kebajikan dan mencari orang yang dapat dijadikan teladan. Bagaimana kriteria ini bisa? Bukan bisa kau. Bagaimana kriteria ini secara sempurna ada pada seorang yang mendapatkan anugerah demikian, di mana terdapat keserasian antara kondisi batin dan fisik. Kondisi ini jarang ditemukan sepanjang masa. Ada seorang penyair yang berkata, seolah-olah Allah membentuk manusia dari cahayanya dan menciptakan makhluk lain dari air dan tanah. Jika faktanya memang seperti kriteria yang dilontarkan sebagian orang-orang, dia memiliki wajah yang cerah dengan sosok yang berbobot, pinggang kurus dan ramping, pantat yang tebal dan berat, yang disertai dengan organ-organ tubuh yang proporsional, karakter yang serba bisa, fasih dalam bertutur kata dan bahasa, mudah bergaul, seperti celak mata dan kelopak mata yang sakit. Maka inilah yang dapat menawan hati orang-orang yang jatuh cinta. Maha suci Zat yang telah menciptakan sang pujaan dan menjadikan mereka ujian bagi dunia. Kata-kata lu. Ini pada ngomong kriteria sang kekasih ya? Iya. Memahami ini rada angel karena pujangga banget ya. Iya. Dan buat aku dengan kerennya Allah ketika menciptakan manusia dengan semuanya, itu selalu diciptakan manusia dengan berbagai macam bentuk fisiknya. Dan juga plus orang-orang yang memiliki selera seperti itu. Iya, benar-benar. Ini terjadi kan untuk kita ngomong cantik. Iya. Laki-laki menganggap perempuan cantik. Misalnya, menurut saya dan menurut sampean kan berbeda. Betul. Selera saya, selera sampean berbeda. Karena dengan keunikan rasa dan selera, maka kesempurnaan dalam rumah tangga itu bukan hanya milik raja dan ratu. Tapi semua orang berhak untuk itu semua. Disitulah atar Tuhan ada. Allah menciptakan siapapun bisa mencintai. Gak peduli sebanyak atau sesedikit apapun hartamu. Cinta adalah cinta. Setelah ini emang kayak episode Khalil Gibran.
Karena kepengaruh teks ya. Iya sih. Iya. Jadi otakku itu tergantung teks banget. Ketika teksnya kayak ngomong ngono yo perpaduan deh otakku itu sangat liar. Lincah banget. J, Nandi. Kamu gak pengen ngobrol sama aku kah? Kamu mau kemana? Pulang besok kemana? Besok kemana? Loh lah iya, pulang agak pagi yo. Tintane ket mang awakmu iku. Iya gak WA lo, kan yo gak tahu. Saya lagi mari ini kita setengah jam. Ya, 15 menit kayak. 15 menit lagi. Half hour aja kita ngobrol. Iya. Suwe lo J, tolonglah please. Iki aku ngetok pirang menit iki pisan. Oke? Ya, 2 menit. Sip. Dan ini yang saya bilang tadi, cinta tentang LDR. Oke. Al-Abbas bin Al-Ahnaf mengatakan dalam syairnya, dan hari-hari gairah terbaik adalah hari Anda yang takut ditinggalkan dan disalahkan. Jika tidak ada kemarahan atau kepuasan dalam cinta, lalu di mana manisnya surat-surat dan buku-buku. Orang jenius maupun orang bodoh tidak pantas untuk mengingkari tanda-tanda seorang dan bernostalgia dalam bentuk ke bentuk lain. Sintesis dari kelembutan menuju kelembutan lainnya karena hati merupakan perkata yang murni dan bersifat reseptif, sedangkan mata merupakan vektor baginya. Dari realita ini tasawuf belepotan mengklaim cinta terdalam dan pos-pos hasrat. Al-Jahari berkata dalam syairnya, setiap rumah yang engkau tempati tidak lagi membutuhkan lentera penerang, dan orang yang sakit yang engkau jenguk, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberi kesembuhan padanya. Allah tidak memberiku keringanan hari di mana aku berdoa untuk kelegaan dirimu. Ini nyambungnya ke pasal berikutnya ini, part berikutnya. Oh, gampang lah. Jadi ini menurut representasi saya sih, Iya. Gairah cinta itu perlu perlu di-maintain dengan pertemuan, omongan, berbicara. Tidak hanya berbicara sebenarnya, adanya komunikasi, koneksi. Tapi gini loh, kalau kita ngomong koneksi, kenapa orang menciptakan telepon? Kenapa orang menciptakan WhatsApp? Kenapa orang menciptakan video call? Kan sebenarnya untuk memberantas rasa rindu. Iya. Tapi kenyataannya saiki bullshit lah. Karena aroma kulit. Gak iso, Pak. Hebatnya pangeran iku nang. Sebagaimanapun manusia menciptakan teknologi untuk mematahkan rindu gak bisa terbendung. Hanya bisa diobati dengan pertemuan. Aku ambek mbakku iku iso video call sehari bendino video call. Setiap saat bahkan ya. Ya iso aku video call sejam 2 jam. Tapi ketika dia nyampe, kita bertemu, kita bisa ngobrol lebih lama lagi. Dan pembahasan video call iso kita ulang lagi tanpa mengurangi rasanya. Makanya pangeran itu sekeren itu. Oh, keren. Allah itu sehebat itu. Dan buat aku sebenarnya yang bisa menggerakkan manusia itu adalah rasa cinta kasihnya. Dan mungkin itu juga kenapa Allah mengenalkan zatnya, sifatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pengasih, penyayang. Karena rasa kasih, karena rasa sayang kita bisa mengelus seseorang, karena rasa kasih dan sayang kita bisa menguruskan pedang dan memenggal kepala seseorang. Dengan rasa yang sama, kita bisa melakukan 2 hal yang sangat berbeda. Sekarang contoh, para pejuang, iku isok mentolo maju nggawa bambu runcing. Kenapa? Karena rasa cintanya kepada negaranya, untuk anak turunnya memberikan tempat yang lebih nyaman, lebih indah.
Makanya baik, buruk, bener, salah itu hal yang sangat bisa berbolak-balik. Untuk kita orang Indonesia, melemparkan bambu runcing dan terkena di kerongkongan penjajah itu adalah suatu hal yang mulia. Tapi untuk keluarga sang tentara yang terhujam tenggorokannya dengan bambu runcing, apakah itu bisa dikatakan hal yang bijaksana? Wow. Speechless tak aku. Karena baca teksnya udah kayak gitu, Iya. kita mah mendayu-dayu bisa ada. Kita lanjutkan Apa? di bab berikutnya. Oke. Di pertemuan yang akan datang aja. Siap. Oke, daripada nanti kita speechless terus. Iya. Dan aku kepancing ngono wis ta lah. Iya. Jadi kayak muridnya Halil Gibran, Pak. Tergantung posisinya nanti ngobrol itu di-share kemanapun lah. Oke, untuk yang masih yang pengen menyimak dengan bukunya, ini ada bukunya kitab Seksologi Islam. Seksologi Islam. Karya Imam Jalaluddin As-Suyuti yang diterbitkan oleh penerbit Kalam. Dipasarkan di secara online di buku suhuf. Dan atau nanggung ini kan ono. Ada di OWK. Bisa didapatkan, beli 2 ada diskon. Asik. Iya. Diskon yuk. Oke, saya Bang Najib. Zaza. Pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Alhamdulillah. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.